Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pada pertemuan kali ini akan menjelaskan pusat pertanggungjawaban, yaitu pusat laba. Adapun dosen mata kuliah ini yaitu Ibu Widya Astuti dalam mata pelajaran SPM atau Sistem Pengendalian Manajemen. Nah, di sini pun ada teman-teman yang akan menjelaskan dalam video ini. Pengertian pusat pertanggungjawaban pusat laba. Pusat laba adalah suatu unit organisasi yang di dalamnya pendapatan dan beban diukur secara moneter. Laba merupakan ukuran kinerja yang berguna, karena laba memungkinkan manajemen senior untuk menggunakan suatu indikator yang komprehensif, dibandingkan jika harus menggunakan beberapa indikator. Lalu setelah itu, fokus pada pengelolaan unit-unit bisnis sebagai pusat laba, dengan mengingat bahwa istilah unit bisnis dan pusat laba adalah tidak sama. Kemudian akan dijelaskan bagaimana fungsi-fungsi produksi dan pemasaran dapat dijadikan sebagai pusat laba. Selain itu, banyak manajemen melibatkan usulan meningkatkan beban dengan harapan bahwa hal itu akan menghasilkan peningkatan yang lebih besar dalam pendapatan penjualan. Keputusan seperti ini disebut sebagai pertimbangan biaya atau pendapatan. Tambahan beban iklan adalah salah satu contohnya. Untuk mendelegasikan keputusan trade-off semacam ini dengan aman ke tingkat manajer yang lebih rendah, maka ada dua kondisi yang harus dipenuhi, yaitu satu, manajer harus memiliki akses ke informasi relevan yang dibutuhkan dalam membuat keputusan serupa. Yang kedua, harus ada semacam cara untuk mengukur efektivitas suatu trade-off yang dibuat oleh manajer. Manfaat pusat laba. Menjadikan unit organisasi sebagai pusat laba dapat memberikan manfaat sebagai berikut. A. Kualitas keputusan dapat meningkat. B. Kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkat. C. Manajer kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian. D. Lebih bebas untuk menggunakan imajinasi dan inisiatifnya. E. Pusat laba memberikan tempat pelatihan yang sempurna bagi manajemen umum. F. Kesadaran laba dapat ditingkatkan. G. Dan masih banyak manfaat lainnya. Selain manfaat yang diperoleh dari pusat laba juga dapat menimbulkan beberapa kesulitan. Di antaranya adalah A. Pengambilan keputusan yang tersentralisasi akan memaksa manajemen puncak untuk lebih mengendalikan laporan pengendalian manajemen dan buka wawasan pribadinya atas satu operasi sehingga mengakibatkan hilangnya pengendalian. B. Jika manajer kantor pusat lebih mampu dan memiliki informasi yang lebih baik dari manajer pusat laba pada umumnya, maka kualitas keputusan yang diambil pada tingkat unit lebih berkurang. C. Unit-unit organisasi yang pernah bekerja sama dengan unit fungsional akan saling berkompetisi satu sama lain. Dan D. Masih banyak kesulitan lain yang dapat ditimbulkan. Batasan atas wewenang unit bisnis dan batasan dari unit lain. Untuk memahami sepenuhnya manfaat dari konsep pusat laba, manajer unit bisnis akan memiliki otonomi seperti presiden dari suatu perusahaan independen. Jika suatu perusahaan dibagi menjadi unit-unit yang sepenuhnya independen, maka perusahaan akan kehilangan manfaat dari sinergi dan ukuran yang ada. Lebih lanjut lagi, jika semua wewenang yang diberikan oleh Dewan Direksi kepada CEO didelegasikan ke manajer unit bisnis, maka berarti bahwa manajer senior melepaskan tanggung jawabnya sendiri. Akibatnya, struktur unit bisnis mencerminkan trade-off antara otonomi unit bisnis dan batasan perusahaan. Efektivitasnya suatu organisasi unit bisnis sangat tergantung pada hal tersebut. Sedangkan batasan dari unit lain, salah satu masalah utama terjadi ketika suatu unit bisnis harus berurusan dengan unit bisnis lain. Sangatlah berguna untuk memikirkan pengelolaan suatu pusat laba dalam hal pengendalian atas 3 jenis keputusan. Pertama, keputusan produk. Kedua, keputusan pemasaran. Ketiga, keputusan perolehan atau sourcing, bagaimana mendapatkan atau memproduksi barang atau jasa. Jika seorang manajer unit bisnis mengendalikan ketiga aktivitas tersebut, biasanya tidak akan ada kesulitan dalam melaksanakan tanggung jawab laba atau mengukur kinerja. Selanjutnya, batasan dari manajemen korporat. Adapun batasan-batasan yang dikenakan oleh manajemen korporat dikelompokkan menjadi 3 bagian,
Yang pertama, batasan yang timbul dari pertimbangan strategi. Yang kedua, batasan yang timbul karena adanya keseragaman yang diperlukan. Dan yang ketiga, batasan yang timbul dari nilai ekonomis sentralisasi. Manajemen korporat juga menggunakan batasan lain. Setiap unit bisnis memiliki perjanjian yang menyatakan aktivitas-aktivitas pemasaran atau produksi yang boleh dilaksanakan, dan unit produksi tersebut harus menjaga untuk tidak beroperasi di luar perjanjian tersebut. Meskipun unit produksi tersebut melihat kesempatan laba, selain itu pemeliharaan citra korporat juga memerlukan batasan atas kualitas produk atau atas aktivitas-aktivitas hubungan masyarakat. Pusat laba lainnya. Selain yang tadi disebutkan, terdapat juga pusat laba lainnya, seperti unit-unit fungsional, pemasaran, manufaktur, unit pendukung dan pelayanan, dan organisasi lainnya. Yang pertama adalah unit fungsional. Perusahaan-perusahaan multibisnis biasanya terbagi ke dalam unit-unit bisnis, di mana setiap unit diperlakukan sebagai unit penghasil laba yang independen. Tetapi yang ada dalam unit bisnis tersebut dapat saja terorganisasi secara fungsional, terkadang lebih mudah untuk membuat satu atau lebih unit fungsional. Misalnya, aktivitas operasi pemasaran, manufaktur, dan jasa sebagai pusat laba. Kemudian, pemasaran. Aktivitas pemasaran dapat dijadikan sebagai pusat laba dengan membebankan biaya dari produk yang terjual. Harga transfer ini memberikan informasi yang relevan bagi manajer pemasaran dalam membuat trade-off pendapatan atau pengeluaran yang optimal. Dan praktik standar untuk mengukur manajer pusat laba berdasarkan profitabilitasnya akan memberikan evaluasi terhadap trade-off yang dibuat. Yang ketiga, ada unit pendukung dan pelayanan. Unit-unit pemeliharaan, teknologi informasi, transportasi, teknik, konsultan, layanan konsumen, dan aktivitas mendukung sejenis dapat dijadikan sebagai pusat laba. Unit bisnis tersebut membebankan biaya pelayanan yang diberikan dengan tujuan finansial untuk menghasilkan bisnis yang mencukupi, sehingga pendapatan setara dengan pengeluaran. Mengukur profitabilitas. Terdapat dua jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi suatu pusat laba. Yang pertama adalah pengukuran kinerja manajemen, yang memiliki fokus pada bagaimana hasil kerja para manajemen. Pengukuran ini digunakan untuk perencanaan dan koordinasi, pengendalian kegiatan sehari-hari dari pusat laba, dan sebagai alat untuk memotivasi yang tepat bagi para manajemen. Yang kedua adalah ukuran kinerja ekonomis, yang memiliki fokus bagaimana kinerja pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi. Dan selain itu juga terdapat jenis-jenis ukuran kinerja. Kinerja ekonomi suatu pusat laba selalu diukur dari laba bersih, yaitu pendapatan yang tersisa setelah seluruh biaya termasuk porsi yang pantas untuk overhead korporat dialokasikan ke pusat laba. Meskipun demikian, kinerja pusat laba dapat dievaluasi berdasarkan 5 ukuran profitabilitas. Pertama, margin kontribusi. Yang kedua, laba langsung. Ketiga, laba yang dapat dikendalikan. Keempat, laba selain pajak. 5, laba bersih. Sekian penjelasan yang kami bawakan tentang materi pusat laba. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.